situ. Masih absen. Ini Pak Amaril. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan bubuk kopi siap jual yang kami hormati, pagi hari ini kita kembali bersama di kegiatan kita, dan hadir bersama kita pagi hari ini ada Ketua Umum GRPK RI Bapak Saryono Anwar Esos, dan tentunya narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, ternyata beliau sudah duluan hadir di sini, Bapak Mario Andra Matik. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sedikit kami sampaikan bahwa Bapak Mario saat ini bertugas dan diberi tanggung jawab oleh Bupati Lahat sebagai staf khusus bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lahat. Beliau juga sebagai pendiri komunitas pencinta pariwisata dan kebudayaan Panoramic of Lahat. Riwayat pendidikan beliau tahun 1996 menyelesaikan pendidikan di Wisakti International Tourism Institute Jakarta tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, bekerja di Holland Amerika Land Washington USA Amerika. Tahun 2012 jemaah Lahat satu-satunya yang telah mendapatkan rekor muri untuk koleksi foto terbanyak di seluruh Indonesia. Inilah orangnya. Dan beliau juga dalam bekerja juga melakukan kunjungan ke 200 kota wisata di 100 negara selama 15 tahun. Pagi hari ini beliau akan menyampaikan satu materi yang sangat penting dan sangat menarik untuk Bapak Ibu semuanya, berkenaan dengan manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan hasil produksi. Kita langsung akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Inilah Bapak Mario Andra Matik. Kami silakan Bapak. Terima kasih. Buat apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di bawah. Langsung ke materi Pak ya, karena tadi sudah sampai ke Indra sebenarnya. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih waktunya. Saya sudah diundang di sini untuk menghadiri kegiatan ya, pelatihan pembuatan bubuk kopi siap jual. Tapi di sini saya akan menyampaikan perihal pemasarannya. Ya, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Adinda Indra profil saya. Ya, jadi aku ini Jemaah Lahat, lahir besar di Lahat. Hanya sejak tahun 90 tamat STM
langsung keluar lahan ke Jawa, ke Kalimantan, Malaysia, akhirnya ke Amerika, dan 13 tahun aku di perusahaan di Amerika dan mendapat kesempatan selama 15 tahun keliling 200 kota wisata di 100 negara, dan balik ke Lahat jadi manajer di Grand Jury Lahat, dan lebih khusus aku menangani masalah pemasaran selama 5 tahun di Lahat di Grand Jury, ya. Jadi seolah ada sedikit ilmu tentang pemasaran dan tentang pengalaman itu tadi 200 kota wisata di 100 negara, ya. Jadi Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru, Asia, dan alhamdulillah sudah aku kinai, ya, perkembangannya mana. Nah, kemudian balik ke Lahat, yaitu tadi tahun 2012 kata Indra tadi aku buat rekor muri megalit terbanyak se-Indonesia, dan akhirnya Lahat mendapat julukan negeri 1000 megalit. Itu kami yang buat tahun 2012, dan kami sekarang sedang merancang untuk membuat lagi rekor air terjun terbanyak se-Indonesia. Data kami sudah 179 air terjun. Nah, terkait kopi dalam 1 bulan terakhir ini, di bulan November, karena aku ini adalah pengurus dari Dewan Kopi Lahat, jadi kami dalam 1 bulan terakhir ini melakukan namanya talk show di di City Mall setiap hari Minggu siang, ya. Nah, situ sebenarnya kami sudah mengajak para pengusaha kopi, ya, dengan kopi kemasan masing-masing, silakan ditampilkan di City Mall, dipromosikan, ya. Dan yang mau menjadi pembicara juga kita siapkan waktu untuk menjadi pembicara. Nah, di minggu ini kami akan mulai lagi, ya, di hari Minggu. Silakan Bapak Ibu nanti hadir, ya, di City Mall lagi. Kita lakukan untuk ekonomi kreatif, ya. Ada sekitar 6 pembicara, semuanya ibu-ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu boleh hadir, ya, mulai jam 2 siang di hari Minggu, ya. Dan terus sampai 1 minggu ini kita akan terus genjot untuk ekonomi kreatifnya, ya. Nah, nanti kesempatan dari ibu-ibu untuk bisa bergabung di situ, ya. Nah, kita lanjut ke materi, ya, strategi pemasaran produk kopi, ya, lebih spesifik. Lanjut yang. Nah, ini saya akan sampaikan yang pertama adalah, ya, quote, ya. Nanti mohon bisa Bapak Ibu resap. Yang pertama ini paling penting menurut saya. The success of product depend on the power of promotion. Nah, terkait dengan pemasaran, ya, sukses sebuah produk ditentukan atau tergantung dengan kekuatan promosi. Jadi bagaimanapun sebuah produk itu bagusnya bukan main, kalau tanpa promosi susah akan maju dan berkembang. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah promosi, ya. Nah, promosi bagaimana? Banyak hal. Yang paling gampang adalah mouth to mouth, dari mulut ke mulut, ya. Tidak apa-apa ya, gua ada bahasa Inggris sedikit-sedikit, ya. Ya, biar jadi ini, ya. Nah, ini coba pakai bahasa Inggris, memang sengaja, ya. Jadi yang pertama adalah promosi mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Ini juga promosi. Nah, tapi ini terbatas, jangkauannya terbatas. Apalagi sekarang. Sekarang itu ya kita duduk di kamar, di rumah, itu kita bisa menginformasikan ke seluruh dunia, ya, lewat namanya media sosial, ya.
website dan sebagainya. Ya, next. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah berikutnya, ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan berikutnya adalah apa? Produknya dulu. Ya, yang pertama lo produknya dulu, kopinya dulu. Nah, dalam hal ini kan kopi bubuk nih. Nah, kopi bubuk berarti kopi bubuknya itu harus punya kualitas pertama. Nah, kalau kita di kopi, yang pertama adalah harus kopi yang petik merah, jangan petik pelangi. Ya, ya Bapak Ibu paham ya? Petik pelangi itu ini sederet cerai ambil kalau ada yang muda, yang tua, memang tidak populer. Dan terus terang pengalaman aku 15 tahun di luar negeri, mayoritas mereka minum tanpa gula, gula. Ya, nah setiap kita minum kopi selama aku di luar negeri di berbagai kota itu disajikan minuman kopi tanpa gula, tapi disiapkan gula di situ. Siapa nak itu ya? Aduh, di pengalaman ya, bukannya apa nih pamer-pamer bukan. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Berikutnya, ya, inovasi dan kreasi ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi ciptakan ide kreatif dan inovatif dalam menambahkan pilihan produk atau jasa, menambahkan rasa yang berbeda. Ya, kalau kopinya tadi war kopi baik, yang ngomongin tadi tambah rasa. Ya, kita buat namanya kalau di Danau Ranau ya, di Oku itu ada namanya kopi rasa apa? Arek, guru arek. Ya? Ada namanya kopi rasa durian di Linggau ada. Ya? Ada kopi rasa jahe di Kota Agung ada. Nah, ini buat sesuatu yang beda. Ya? Nah, ini ya. Jadi menambahkan rasa yang berbeda pada kopi, nama produk yang unik dan menarik. Nah, ini ada contoh nih ya. Nah, ini ada Bex Coffee. Ini punya nih siapa? Produksinya nih. Yo, Welly ini yang masak apa? Siapa dia yang mbak itu nak? Sopi. Jadi ini ya, ini coba nih. Ini Mbak Sopi. Bawa sini kalau bawa sini biar peginak ya. Nah, ini Kemasan. ini contoh kemasan ya. Ini Pak Jenggotnya aku tahu nih. Legenda aku kenal kalau kawan-kawan kopi ini ya. Nah, ini yang Bersemah Kopi Shop pagar alam ya. Nah, coba ini sudah lebih menarik kemasannya dibanding dengan yang ini misalnya. Ini masih transparan. Nah, tapi ada lagi yang sudah pakai aluminium foil. Ya, bungkusnya aluminium foil. Jadi sudah sangat menarik sekali. Ini legenda ini di Bedeng sini. Ya, legenda di Bedeng. Nah, ini yang paling masih sangat tradisional sekali ya, yang ini. Ini Lubuk Selo ini. Sebentar. Ayo, Umayulu. Ya, tahu Umayulu ya. Nah, yang ini siapa nih? Putra Abadi kawan aku nih. Aku sering ngopi di sini. Ya, aku setiap kawan selalu mampir di Putra Abadi, Matius dengan Benny. Nah, ini kawan-kawan aku galau kalau soal kopi ini ya. Di Babali ini Benny, kawan galau nih. Nah, jadi, kemasan yang berbeda dari yang lain. Tidak usah niru, tapi kita bisa minat sebagai bahan perbandingan. Ya, nah sekarang ya, aku aja dulu sini ya. Nah, oke. Bapak Ibu coba tunjuk tangan. Yang paling bagus yang kanan apa yang kiri? Kiri. Yang ini? Ya. Ya. Kemasannya. Ya, kita bicara kemasan sekarang. Yang mana? Itu. Nah, jadi Ibu, Bapak Ibu sudah harus belajar sekarang bahwa mana yang paling bagus kemasannya. Rasanya belum tahu. Nah, kita mau soal raso. Ayo. Sekarang Pak,
lasting impression. Kesan pertama akan menjadi kesan selamanya. Ya, ya, benar nggak? Berikan kesan dulu, Pak. Berikan kesan dulu pertama daripada kemasan yang berbeda dari yang lain. Ya, aku lain bajunya dengan kamu. Ya, itu. Aku pakai baju batik Sule dari Bengkulu. Ya, tuh. Bila Anda membuka kedai kopi, ya, kalau sudah buka kedai kopi, tambah fasilitas apa? Jangan jual kopi baik, makanan dan minuman, snack. Tambah fasilitas apa? Zaman ini wifi. Beneran, wifi, ya. Itu penting. Karena apa? Sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Ya, tuh, lanjut. Lokasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu buka kedai. Lokasi ini penting. Dalam memilih lokasi, pilih di area tertentu sehingga membuat mudah ditemui. Ini penting. Air. Lokasinya alatnya di situ. Ya. Kalau kita uji konsumen nih, nak parkir luas, parkir mobil pajak, parkir motor pajak 5. IC 5 itu ngapa? Susah parkir. Benar atau tidak? Benar. Ya, jadi penting ini. Ya, jangan kita sekarang aku nak buka di mana? Di Muara Siban, Jalan Lahat Pagar Alam. Kami yang dari Kapling, Bandar Jaya, sedot. Nah, belum. Tiap hari, ya, ambil kamera. Foto dulu si kok cak ini, ya. Agak foto, besoknya foto ini dibuat banyaknya. Kita untuk kelangsungan usaha dari Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu jalankan, tentunya untuk menambah peningkatan ekonomi dari Bapak Ibu semuanya. Kita masih ada waktu dan kesempatan ini jangan sampai dilepaskan begitu saja. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya sebaik-baiknya, ya, seluas-luasnya kepada Pak Mario, ya. Bagi yang ingin bertanya silakan, jangan sampai tidak bertanya. Sampai ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang bertanya dah? Ya, semua. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sukarti dari Gunung Gajah. Ini Pak Mario, saya akan menanyakan, kami kan baru mau mulai. Nah, kalau menurut gimana? Menurut saya kalau baru mulai ini kemasannya seperti ini untuk permulaan. Nah, setelah maju kita kan ada tambahan modal, itu bisa yang seperti itu, seperti yang kami itu. Terima kasih. Aku langsung jawabin dulu ya. Ibu Suparti dari Gunung Gajah ya. Jadi begini Bu, kalau saran saya tidak seperti itu. Ya. Kalau Ibu sudah buat pertama dengan yang apa adanya, kemudian nanti Ibu dalam perjalanan waktu Mumpung di sini lagi bayar, nak bertanya lagi bayar kaget. Ya, kegiatan ini belum tentu dilaksanakan setahun sekali Bapak Ibu. Jadi ini momen kesempatan dalam rangka untuk peningkatan, ya, nilai jual dari Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu, ada yang bertanya? Saran mungkin? Atau bingung, bisik ke bertanya apa kira-kira? Websitenya satu handphone itu, itu teknologi bagus. Jadi pemasaran melalui teknologi itu luar biasa itu. Yang pertama modalnya Pak Mario harus punya HP Pak ya. Kalau nanti HP dan baca, apalagi cuma pakai radio. Ya silakan Pak Mario. ya, jadi bukan website Bu. Kalau website itu ya satu domain.
hari ini cuma menyampaikan secara umum, secara garis besarnya Bu. Kalau kita nanti runut dari pasca panen segala macam udah cukup waktu dan cukup muat pala Bu. Nah, jadi langsung aja kita perkenalan secara umum jenis-jenis kopi yang khususnya ada di Indonesia. Yang pertama itu Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa. Nah, yang biasa umumnya kita cicip, contoh yang kita cicip tadi itu jenis kopi Robusta. Ada di lahat, banyak itu tumbuhnya. Nah, kalau si Arabica ini dia syarat tumbuh di atas 1000 mdpl atau 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, Arabica ini di Sumsel cuma ada di Semende, daerah Semende, daerah dataran tinggi. Dia bijinya biji kecil. Yang contoh ini Arabica. Kopi Lampung itu ya. Yang Bukan, kecil. kalau kopi lama itu kopi bahi, itu kopi sengit, itu masih Robusta Bu. Biasanya di daerah Kiki yang ibu kopi lama kopi kecil itu. Nah, kopi Ari bisa. Nah, sedangkan ini Robusta ini dari Kota Agung. Oh, ini yang setekan. Ya, sudah setekan. Iya, yang setekan itu macam. Dia benar Bu. Kalau yang Robusta itu dia bijinya kecil-kecil, tapi setelah disetek dia bisa besar, setelah disambung. Iya, Nah, terus kandungan kafeinnya si Arabica ini dia lebih rendah, paling rendah dibanding Robusta dan Liberica. Kemudian rasanya cenderung asam, pahit asam. Kemudian harganya lebih mahal dari jenis kopi Robusta dan Liberica. Liberica ada yang tahu Bu? Apa itu Liberica? Kalau bahasa dusun. Hai guys, kita kembali ke Bukit Srelo, ke channel Saryono Anwar Channel. Sekarang kita lagi praktek mengelola biji kopi menjadi bubuk kopi yang enak dan sedap dirasakan. Saksikan guys ya. Pembekalan usaha mini mikro yang dilaksanakan oleh Koperasi GRPK Kabupaten Lahat. Kenapa orang hukum sih Pak? Antara hukum dan sastra. Saya bingung Pak, dulu jurusan hukum soalnya. Iya. Tapi kenapa kita bicara sastra ya? Kalau sastra ditarik ke hukum Pak, hasilnya Gak hancur. wawancara dulu itu. Ya, Ya guys, saksikan guys, ini cara pembuatan kopi siap saji. Nah, kalau untuk kopi asalan itu roasting dia agak gelap karena kopi untuk rasa-rasa yang pahit tadi. Kalau dia dibuat level roasting medium coklat, dia rasanya hambar, malah ada rasa. Nah, kalau main-main kopi model premium dia dibuat roasting medium, level roasting medium tadi agak coklat, dia masih lemah rasanya. Jadi ada roasting yang itu agak gelap dan kopi. Nah, untuk mengetahui video lap sudah masak atau tidak, ada namanya first crack. AG di menit keberapa ketika badan air di dalam uap galon, dia ada namanya pecahan atau crack. Nah, itu menandakan kalau kadar airnya habis, sudah kering. Nah, setelah itu baru kita main ke level roasting, nah di gelap lagi, agak lama lagi. Sebenarnya di roasting ini banyak yang bisa ulik, tapi sesuai dengan sekarang itu kan yang secara tradisional. Jadi ini dulu kan di sini. Oke Bu? Iya. Sebenarnya ada cara untuk merosting. Misalkan density si kopi ini berapa, bisa kita menentukan suhu awal untuk masuk kopi ini berapa. Tapi itu untuk si roasting. Karena ini kita tradisional, jadi ala kadarnya dulu ya Bu. Yang penting itu sudah lemak di jingo, kemudian dalamnya sudah matang merata, tidak lagi apa nih? Matang. Yang luar nah, itu biasanya bisa terjadi karena kita pakai kompor mutung, karena terlalu bisa api, yang luar mutung, di jingo kita masak, di dalam masih mantap. Jadi itulah dia, adik minta bantuan siapa? Giliran baik. Biar dia rata masak. Oke Bu?
Ya guys, tahap awalnya panasi dulu kompor sekitar 3 menit guys. Nah, proses awal ini hidupkan kompornya dulu. Nah, coba kita pakai main waktu biar kita tahu 1 kilo ini butuh waktu berapa. 1 kilo kan? Nah, ini timer. Ini kopinya guys, lihat guys, bagus kan? Ini kopinya guys, kopi petik merah setengah matang. Setiap ini AP timer, Bu, timernya. AP timer. Jadi kita tahu berapa sekilo nih yang ada di sini di kompor saya ini berapa waktunya. Nah, ini kopinya ya sudah panas itu, nunggu petunjuk. Ini kopi yang andalannya guys, silakan guys, lihat guys. Tahap awal, jadi sekarang lagi memanasi, lagi yang panas. Tahap awal. Ini kan baru Pak. Kopinya yang bagus. Kalau baru kan berasa. Apinya api full be. Paling besar. Besar. Dem api dulu. Nah, timer siap. Pada saat biji masuk, hidupkan timernya. Mana kopi yang itu udah kali? Mana ini? Ini sudah panas juga ini. Kopi hukum tadi. Nah, itu siap. Nah, sudah panas kan? Sudah semua panas, silakan. Selama 3 menit. Yang sudah berasa rasap. Ini kan masih ada Ini kan masih baru. ceklian, gila yang luar kasar tuh. Masih ada merek itu. Ini masih bisa dipegang. Kalau masih bisa dipegang, kalau dikatakan panas. Ini lampe tapi lampe Mau parah adit. Tidak, ini tadi ini nih. Ya, masuk. Nah, coba masing-masing mengiruh. Ya, ini cara pertama guys. Jadi kita cuci dulu kopinya bersih-bersih. Barusan itu kita jemur sampai kering. Sudah jemur sampai kering, kira-kira kadar airnya sudah tinggal 18% kadar airnya. Kemudian kita siapkan kompor, panci, dan dimasukkan ke dalam penggorengan. Yang jelas pada prinsipnya jangan sampai gorengan itu nanti terbakar. Harus dibalik-balik terus berarti. Ya guys ya, harus dibolak-balik terus. Ini prosesnya buat kopi guys. Nah. Hati-hati ya, nanti kan ditonton di YouTube. Dimasuk ke YouTube Pak Saryono guys. Baru 9.000 lah penontonnya. Yang penting aku udah subscribe. Sudah ya? Nah, ini cara menggoreng yang benar. Biji kopi olahan nomor 1.
Ya guys, saksikan guys, ini penggoreng kopi. Kami lagi goreng kopi. Kalian mau coba kopinya? Ini kopi robusta loh. Asli dari Kota Lahat. Pasti enak dan manis karena penggorengnya manis. Ini banyak goyangin aku gitu. Iya, motong Mbak, tidak datang dia kalau diberhentikan. Apa apinya kalau ke sana deh? Iya, api. Goyang deh, Ani. Terus. Jadi guys, ini dalam tahap awal ini penggorengan kopi harus di bolak-balik terus, tidak boleh berhenti guys, karena nanti takut ada yang gosong. Kalau ada yang gosong, salah satu bijinya nggak boleh ada yang gosong, karena kalau gosong rasanya akan terasa pahit. Goyang, kakek kuali goyang. Ayo, pegang. Ini guys. Ini guys tidak mungkin tidak enak, pasti kopinya enak karena yang gorengnya juga enak. Yang gorengnya manis, kopinya pasti manis guys, nggak pahit. Yang pasti itu kopinya pahit, kopinya yang manis. Iya. Cantik. Oh, cantik. Belain kok. Ini Lindo Yoga dari Palembang, pernah juara lomba kopi nomor 3 di Sumatera Selatan. Yang baik. Coba mau nonton dewe tadi. Ini masih panjang fotonya. Koperasi GRPK ini guys. Ini saudara kita guys, ini pengamat ini guys. Iya, Pak Hendra namanya ini. Jangan lupa like dan tonton. Like dan subscribe Lonceng Anwar dan pencet tombol merahnya loncengnya. Iya, thank you. Ini situasi di suasana di Hotel Boser guys. Ada kolam renangnya. Hotel Boser guys. Iya guys, lihat pemandangan guys. Kita lagi keliling-keliling.
teruskan guys hotelnya guys. Ya hampir mateng guys. Bentar lagi juga mateng. Ada 4 kelompok penggorengan guys. Yang walaupun bajunya hitam tapi jangan gorengannya hitam ya. Aromanya tidak salah, aroma kopi ya. Ya. Belum ada aroma yang pahit. Oh, kenapa udah ada hitam-hitam? Hampir masak gitu. Sekarang ini kita lagi dalam proses penggorengan agar penggorengannya bisa bagus dan tidak saling gosong ataupun terbakar, sehingga nantinya bubuk ataupun kopinya akan enak seperti rasa Tanda bayar. pertama akan kita tumak menjadi bubuk yang siap saji dan kita rapatkan di mana-mana. Menyaksikan guys. Terima kasih. Ini proses pendinginan guys. Sekarang lagi dikipas-kipas. Lagu hari baju ini ya Allah, baunya bau mana-mana. Iya, 3 hari. Iya. Uang tuh dibelikan dia serapnya. Ya, kalau jalan. Nomor 1. Udah lagi. Lagi. Ngebut, ngipasnya ngebut. Aromanya kan? Memang enak aromanya. Aroma kalau dia masak gitu kan. Tidak mudah dan Jawa sampai. Saya aroma kopi. Aroma kopi. Aku ada makanan. Manis kan? Mulai cepat. Ini tepung apa-apa. Bunyi-bunyi. Ini orang rekomendasi. Mungkin untuk ngopi di rumah. Kamu lagi banyak baca, tapi kita bisa ukuran. Aman dulu semua nih batu. Aman ada yang blender? Oh ini tidak bisa langsung. Baca, tapi kalau Dikit-dikit. lebih banyak. Secentong. Coba kang saya, buka kami di dalam. Ini kalau tuh. Orang hidup-hidup. Ini ada ukurannya Bu. Udah bagus itu. Masuk apa ya? Halus dia. Jangan-jangan sertifikat. Masih banyak kini kalau salah motor. Lain kekuatannya. Kita halus lagi. Masih aman dan bisa banyak yang lerahan tuh banyak motor ini. Dari dulu lalu. Berapa kali proses baru halus? Paling main lah paling halus nih Bu. Jadi ini grinder ini cocoknya untuk ngopi-ngopi di rumah. Kan produksi.
Cepat rusak aja. Jangan dipaksa itu. Pasar. Baca, beguyur lah, baca, beguyur dan paksa. Tidak halusnian. Kesini galau nanti Coba gelas. Remote. Nah, aku ini kira-kira gitu. Coba langsung masukin. Coba masuk ipol bisa tak? Coba poli dulu. Lagi. Yoga ya. Lagi. yang kan kalau yang kopi. Nah, ada. Coba. Iya, yang kafe ada. Oh, itu yang halus itu putar dulu. Bentar dulu. Berapa ini? Ya, dicari. Jadi menuduhnya gitu. Oh, Kopi Aceh malah lebih kasar lagi kan dia tuh di tanah dan dia baru saring kopi Aceh. Kopi Medan juga lebih kasar lagi. Di kedai kopi juga modelnya kayak inilah dia. Tapi dimasak nanti dia. Iya dimasak. Iya benar. Nah banyak pacar. Bisa banyak. Beguyur. Kalau pacar sambil dibuka diisi lagi. Enggak. Bisa. Dua kali giling dia nih. Nah, kaget dibuat sekali lagi yang langsung halus. Satu yang halus. Mati ke dulu. Masukin lagi. Nomor 0. Nomor ke dulu. Jangan ditiup. Tadi udah masuk sini. Nol ke dulu. Nol ke dulu. Awas meledak. Iya, aman. Kenal Denis. Kasar dah. Kasar kalau Jangan dipaksa kalau kasar dia. Ini. Jangan dikasari bu. Jangan dikasari. Sambil hidup gue dengan putar. Kalau kita ini nyangkut dong. Kalau lumpat dong. Gaji lah, apa gaji? Tadi apa kak? Ada promosi kak? Inilah kopi lagi paling. Inilah kopi Liki Pali. Coba di syuting dulu. Ayo syuting. Itu. Oke guys. Hai guys, ini kopi perdana asli Lahat. Namanya kopi Leki Pali. Lematang bikin pagar alam Lahat. Coba kita rasakan dulu ya guys. Ini perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wow, rasa kopi. Iyalah Pak. Enak kan? Memang rasa kopi. Rasa kopi. Mantap. Gimana? Ini khusus jual biji. Ya. Biji kopi. Ya. Kalau ini yang kemasan siap. Siap seduh. Siap Ya. saji. Kopi Leki Pali. Mantap nikmat. Mantap nikmat. Manis seperti yang kemasan tadi. Oh ya, oke. Kopi Liki Pali nikmatnya sampai ke hijat mata. Digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Amin. usaha di rumah masing-masing. Ini usaha mandiri. Ini adalah pemberian dari anggaran negara yang dipercayakan untuk menambahkan penghasilan ekonomi mandiri di keluarga masing-masing. Jadi selamat, dan ini atas nama pengelola GRBK Kota Asri menyerahkan ini dengan senang hati. Semoga ini bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah masing-masing. Kalau nanti ada kesulitan silakan menghubungi kantor GRBK ya. Kami GRBK sebagai pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, jumlah 20 orang. Ini sudah menerima semua ya, barang-barangnya ya. Nggak ada yang tidak ya. Ya udah, kami ucapkan terima kasih. Ini dia Bu ya. Foto. Yoga lagi. Ya. Biasa yoga sini. Yoga dengar lu. Ayo. Ibu, yang terima, yang mana be? Ya, nah ya. Jangan, yang besar, barang yang besarnya. Ada koper gas, sepanjang 100. Nah. Yoga ini ragu. Terbuat dari ijat Kawal.
Terbuat dari hijab. Sepakat. Sudah selesai ya. Jangan salah pakai timbangan tugas sampai untuk 5 badan. Dijak kan.